Selamat pagi Sobat setia GBU TV. Hari yang indah dan hari yang cerah diberikan Tuhan pagi hari ini untuk kita. Biarlah kita melangkah dalam tuntunan dan pimpinannya, dan biarlah penuh dengan berkat kasih karunia-Nya. Hari ini bersama dengan saya Tania akan membacakan renungan Moment of Inspiration dari LPMI, dan kiranya renungan ini bisa menyegarkan kita semua. Renungan hari ini ditulis oleh Boy Borang, diambil dari firman Tuhan Filipi 2 ayat 19 sampai 30. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanannya kepadaku. Filipi 2 ayat 30. Tema hari ini mengambil tema perjuangan hidup. Pada tanggal 29 Februari 1948, polisi rahasia menculik dia di tengah perjalanan ke gereja dan membawanya ke markas mereka. Dia dikunci dalam sel isolasi dan diberi label tahanan nomor 1. Di tahun 1950, istrinya juga dipenjara. Dia dipaksa bekerja sebagai buruh di proyek Kalan Danube. Lalu dia dibebaskan pada tahun 1964. Cuplikan ini berbicara tentang Richard Wurmbrand, pendeta di Rumania, yang memang sangat menderita karena penganiayaan yang berat. Dari sekitar 14 tahun ia dipenjarakan, 3 tahun dimasukkan ke ruang isolasi. Ia tidak pernah melihat matahari, bunga-bunga, kecuali melihat orang-orang, yaitu para sipir penyiksanya. Lalu, bagaimana ia masih bisa hidup? Rupanya kesakitan fisiknya itu seolah ditelan oleh kekuatan rohani dari dalam, sehingga ia sanggup menanggungnya. Ini salah satu contoh perjuangan iman yang luar biasa. Pada abad pertama, Paulus juga menulis tentang seorang rekan sekerjanya, Epafroditus, yang sakit dan nyaris mati. Ia mempertaruhkan jiwanya demi mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan Paulus. Epafroditus adalah orang yang diutus oleh gereja di Filipi untuk membantu Paulus yang berada dalam penjara. Filipi 4 ayat 18. Begitu tinggi dedikasinya bagi pelayanan, maka Paulus mendorongnya untuk kembali ke Filipi. Paul esteemed him as brother, fellow worker, and fellow soldier, and sent him back to Philippi with his letter. Epafroditus disebut Paulus sebagai rekan sekerja, teman seperjuangan dalam pelayanannya. Dalam Roma 16, Paulus juga menyebutkan deretan nama sejumlah orang yang memiliki kerelaan berkorban bagi Tuhan. Ini menunjukkan bahwa ada harga yang harus dibayar oleh setiap orang yang mau masuk dalam barisan misi Injil Tuhan Yesus Kristus yang agung dan mulia itu, karena Yesus sendiri sudah membayar semua yang percaya dengan darahnya yang mahal. Yohanes 19 ayat 31 sampai 37.
1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Pernahkah kita menyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan? Liriknya, kerja buat Tuhan terlalu manisi, biar pikul salib terlalu manisi. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senange. Dipanggil Tuhan terlalu manise. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara. Melayani Tuhan terlalu manise. Refrainnya, mana-mana Tuhan panggil, dan seterusnya. Tuntutan lagu ini sebenarnya begitu berat, tapi terkesan begitu ringannya orang menyanyikannya. Berbeda dengan Paulus dan Silas saat menyanyi di penjara. Itu benar-benar keluar dari hati mereka, meskipun kaki tangannya terpasung dan terbelenggu. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Seperti apa perjuangan hidup kita tatkala kita susah, lemah, sakit, tak berdaya, mental, fisik? Inspirasi hidup yang sanggup menghadapi segala pergumulan dan persoalan hanya dapat dijalani orang yang sedang berjalan bersama Tuhan. Mari para sobat GBU TV, kita renungkan bersama-sama renungan pembacaan pagi hari ini. Biarlah kita mendapatkan pencerahan dari Tuhan dan selalu dipimpin dalam berkat dan kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah menuntun dan memimpin kami. Biarlah kami bisa merenungkan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Kami bisa melakukan banyak hal yang kami tahu baik di mata-Mu. Kiranya Engkau menuntun dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah sobat setia GBU TV, demikianlah renungan pagi hari ini. Renungan Moment of Inspiration. Dan sampai ketemu di renungan Moment of Inspiration selanjutnya. Tuhan memberkati.